Halo semuanya, apa kabar? Kebetulan kalian sudah klik dan menonton video ini. Di sini kita akan mereview alur cerita dari sebuah film yang berjudul Okja, yang diproduksi tahun 2017 lalu dan disutradarai oleh seorang sutradara kenamaan asal Korea yang bernama Bong Joon-ho. Ya, film ini mengisahkan tentang persahabatan antara manusia dengan hewan, di mana hewan yang menjadi sahabat manusianya ini tidak lazim seperti hewan pada umumnya ya teman-teman, yaitu seekor babi. Namun babi di film ini bukanlah babi biasa, melainkan babi yang berpostur tubuh sangat besar, hampir menyerupai postur tubuh anak gajah atau induk kuda Nil. Dan ternyata babi ini adalah babi yang telah melalui proses rekayasa genetika yang dilakukan oleh sebuah perusahaan di Amerika yang bernama Mirando, yang mana babi ini dikirim ke beberapa negara dan dipercayakan kepada peternak lokal untuk merawatnya, yang bertujuan agar setiap babi ini nanti memiliki ciri tersendiri setelah mereka mencapai usia kurang lebih 10 tahun. Tampak di awal film menunjukkan keakraban di antara manusia dengan seekor babi super besar. Anak ini adalah Mija yang diperankan oleh Seo Hyun An yang berperan sebagai cucu perempuan dari seorang kakek bernama Hee Bong yang berkebangsaan Korea dan mereka tinggal di sebuah area pegunungan di negara tersebut. Ya, mereka adalah salah satu peternak lokal dari beberapa negara yang sudah kita bahas di awal. Dan ibu ini bernama Lucy, adalah penerus perusahaan keluarga mereka yang sebelumnya dijalankan oleh saudari kembarnya yang bernama Nancy, yang mana tampaknya perusahaan tersebut pernah gagal semasa kepemimpinan Nancy. Dan kali ini Lucy berniat membangun kembali perusahaan tersebut serta mengubahnya menjadi perusahaan yang bergerak di bidang penjualan daging kemasan segar dan juga siap saji. Tampak Lucy sedang menyampaikan presentasinya kepada beberapa investor tentang rencana proyek serta pencapaian perusahaannya yang telah berhasil mendapatkan 26 anak babi super dari hasil pengembangbiakan bibit atau anakan babi super yang mereka dapatkan dari sebuah tempat di negara Chili. Say hello to a super piglet. This beautiful and special little creature was miraculously discovered on one Chilean farm. 10 tahun kemudian, suatu hari tempat tinggal Mija bersama kakeknya tiba-tiba kedatangan tamu dari kota. Ini adalah Mundo, salah satu utusan dari perusahaan Mirando yang datang untuk melihat perkembangan Okja atau anakan babi super yang 10 tahun lalu pernah mereka titipkan kepada kakek Mija untuk dirawat. Tampak pula beberapa tamu lainnya yang datang bersama Mundo. Di sini ada Dr. Johnny, salah satu dokter kepercayaan Mirando yang seketika itu takjub melihat kondisi Okja yang sangat sehat dan memiliki kriteria babi dewasa yang mereka harapkan. Sang kakek yang tampaknya sudah mengetahui maksud kedatangan mereka tiba-tiba saja mengajak Mija untuk berjalan masuk ke hutan sekaligus mengunjungi makam dari kedua orang tua Mija. Dan benar, sang kakek sengaja mengajaknya ke sana untuk mengalihkan perhatian Mija. 짜잔! 우리 뚱땡이! 우리 어르신들이 딸내미 시집 보낼 적에는 이렇게 금돼지를 챙겨주고 그랬던 것인데 금돼지요. 진짜 금덩어리 성공 100%. Dan secara perlahan mencoba menjelaskan kepadanya tentang maksud kedatangan tamu-tamunya tadi. 네가 그 금돼지를 키워라. 다 끝나가지고 이제 돼지들을 죄다 저도 회사로 데려간다는 거요. Karena beliau tidak tega dan sudah paham benar bahwa Mija pasti akan keberatan untuk membiarkan Okja atau babi kesayangannya itu berpisah darinya. Menyadari hal itu, Mija pun lalu kembali ke rumahnya dan mendapati orang-orang tadi sudah tidak ada di sana dan juga sudah membawa pergi Okja. 뭔 소리야 지금? Sontak Mija langsung mencari dan berlari dengan maksud mengejar para tamu tadi dan memohon untuk tidak membawa Okja. Namun usahanya gagal karena mereka sudah jauh pergi meninggalkan tempat itu. 와서 이달 밤에 서울 어떻게 간다고 하는 소리요? Lalu Mija kembali ke rumah dan kemudian bergegas mengambil beberapa perlengkapan dan lalu menyusul orang-orang dari perusahaan Mirando tadi. 미자야, 미자, 미자야. Ya, perlu teman-teman ketahui ya, kedekatan antara Mija dan Okja ini sudah sangat akrab sekali, di mana keduanya sudah saling memahami. Dan tampak juga di awal film ditunjukkan sedikit insiden yang terjadi saat mereka ingin pulang ke rumah. Tiba-tiba saja Mija terpeleset dan terperosok ke pinggir tebing yang sangat tinggi. Mija masih selamat karena tali pengikat yang dipegangnya ini berhasil ditahan oleh Okja, sehingga Mija tidak sampai terjatuh ke dasar tebing. Bahkan Okja rela membahayakan nyawanya demi menyelamatkan Mija.
Untung saja Okja masih selamat dari insiden ini. Ya, kita kembali ke Mija yang sudah sampai ke kantor perwakilan Mirando di kota Seoul, Korea, berusaha untuk masuk ke kantor tersebut dan menjemput Okja. Sempat terjadi drama yang cukup mengesalkan dalam usahanya masuk ke gedung itu. Karena dilihat dari penampilannya yang masih bocah dan lusuh gitu ya dari kampung, dihalang-halangi untuk masuk ke gedung tersebut. Mija pun tidak semudah itu menyerah, dia akhirnya mendobrak pintu kaca yang ada di depannya dan berhasil masuk. Sambil berteriak-teriak mencari Mundo, orang yang tadi datang sebagai tamu di rumahnya. Dari sebuah ruangan bagian atas gedung, Mija melihat ke bawah dan di sana ada Mundo serta rekan-rekannya yang sedang berusaha memasukkan Okja ke dalam sebuah truk pengangkut dan bersiap untuk perjalanan ke kota New York. Nah, dari adegan ini bisa kita lihat ya betapa Mija sangat menyayangi Okja. Dia terus berusaha mengejar truk pengangkut yang sudah berjalan tersebut, walau dirasa itu tidak mungkin karena dia hanya berlari tanpa mengendarai sebuah kendaraan untuk mengejar. Tidak berhenti di situ, Mija yang masih ngotot mengejar, tiba-tiba melompat di atas truk tersebut, walaupun itu sempat mengancam nyawanya sebanyak 2 kali. Ya, semua ini dilakukan demi mendapatkan kembali hewan kesayangannya itu. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada lagi sebuah truk besar yang berisikan beberapa orang menggunakan penutup wajah berpenampilan layaknya teroris menghampiri truk yang mengangkut Okja tersebut dan menyampaikan kepada supir truk Mirando untuk segera berhenti. Sampai di sini masih belum jelas apa tujuan orang-orang bertopeng ini dan siapakah mereka. Dari penampilannya sepertinya mereka orang jahat, namun dari gelagatnya mereka menunjukkan sikap sebaliknya. Setelah truk berhasil mereka hentikan dan Okja dikeluarkan dari situ, Mija pun bertemu dengan Okja. Namun Okja yang sudah terlanjur panik akhirnya mengamuk dan berlarian ke sana kemari hingga membuat situasi di sekitarnya hancur berantakan. Tak lama kemudian, Okja dan Mija terjatuh dalam sebuah pusat perbelanjaan dan tampaknya Okja sedang kesakitan hingga tidak mampu berdiri. Lalu kemudian mereka pun dihampiri oleh beberapa orang yang bertopeng tadi yang terus saja mengejar mereka. Mija pun ketakutan sekaligus bingung karena mereka malah melindungi, menolong dan menjauhkan Okja dari beberapa orang perusahaan Mirando yang saat itu juga sudah tiba di sana. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengamankan Okja dan Mija. Setelah situasi cukup aman, orang-orang bertopeng itu pun memperkenalkan diri mereka kepada Mija. Ya, ini adalah J, K, Red, Silver, dan Blonde. Ternyata mereka adalah sekelompok pecinta hewan dan anggota dari sebuah organisasi yang bernama FPH atau Front Pembebasan Hewan yang menyelamatkan hewan dari tindak kekerasan yang mengancam kelangsungan serta kelestarian hidup hewan. Dan oleh karena itulah mereka ingin menyelamatkan Okja. Anggota FPH ini bermaksud untuk mengungkap fakta sebenarnya atas apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan itu. Ya, perlu teman-teman ketahui ya, Okja memiliki semacam black box seperti pesawat gitu ya, ada black box-nya, yang ditanam di area telinganya oleh perusahaan Mirando untuk dapat memonitor segala aktivitas dan perkembangan kesehatannya dari waktu ke waktu. Dan black box tersebutlah yang akhirnya diganti oleh tim FPH agar bisa mendapatkan bukti-bukti rekaman atas kejahatan tersebut. Namun tentu saja itu semua masih dalam rencananya tim FPH. Mereka tetap serahkan semua keputusan kepada Mija. Although we will only go ahead with it if you give us your consent. 만약에 허락 안 하면 작전 안 할 거야. What is your decision? 어디가?
Setelah mendengar itu semua, Mija yang polos dan tampaknya sudah sangat capek ingin cepat-cepat pulang kemudian menjawab, 옥자랑 산으로 갈래요. She agrees to the mission. "Ya, betul. Kay telah berbohong kepada teman-temannya." Thank you. Setelah itu, tim FPH pun keluar dari truk dan sengaja meninggalkan Mija serta Okja yang masih ada dalam truk agar bisa ditangkap oleh anggota perusahaan Mirando. Ya, tentu saja ini adalah bagian dari rencana tim FPH tadi. Scenes berpindah ke kota New York. Lucy dan anak buahnya sedang melakukan rapat mendadak. Lucy khawatir akan keberlangsungan perusahaannya atas insiden yang terjadi di Korea beberapa jam lalu. Karena insiden tersebut langsung viral di beberapa media dan TV nasional. Di mana salah satu pemberitaan mengatakan bahwa pihak Mirando telah menyakiti seorang anak perempuan yaitu Mija. Merasa ini akan berdampak buruk bagi perusahaannya dan bisa mengancam proyek yang dibangun selama 10 tahun ini. Dan untuk memperbaiki citra perusahaannya ini di hadapan publik, Lucy lalu berpikir untuk bisa mengundang Mija ke New York dan menghadirkannya di panggung saat pengumuman pemenang kontes babi super disampaikan. Skenario-nya dibuat di mana saat itu diharapkan Mija akan hadir di panggung dan akan bertemu langsung dengan Okja, dan diharapkan juga terjadi adegan temu kangen antara keduanya. Dan bisa mendapatkan empati serta pujian dari masyarakat bahwa Mija tetap peduli terhadap para peternak yang sudah merawat hewan-hewan dari proyek mereka. Kemudian Mija pun diberangkatkan ke New York. Begitu juga dengan para anggota FPH yang juga sudah berada di kota tersebut lebih dulu. Dan sudah melancarkan beberapa aksi mereka mulai dari membuntuti, menyadap komunikasi, serta merekam video kegiatan yang ditransmisikan oleh black box yang sebelumnya sudah mereka tanam pada bagian telinga Okja. Lalu sampailah mereka kepada sebuah keadaan yang mereka saksikan dalam bentuk video atas perlakuan yang tidak berperi kehewanan itu dilakukan oleh tim Mirando. Di mana Okja diperlakukan kasar dan dipaksa kawin dengan seekor babi jantan yang ada di situ. Tim FPH yang pada dasarnya adalah orang-orang baik dan penyayang hewan garis keras ini merasa tidak tega, bahkan sampai menangis atas apa yang mereka saksikan. Disinilah akhirnya Kay yang tadinya sempat berbohong kepada timnya merasa sangat bersalah. Karena jika bukan akibat kebohongannya tersebut, hal ini tidak akan terjadi kepada Okja. Lalu kemudian Kay pun berterus terang kepada teman-temannya bahwa malam itu di dalam truk dia telah membohongi mereka. Why did you lie? Sontak saja hal itu tidak dapat diterima oleh teman-temannya termasuk Jay yang adalah pimpinan mereka. Karena sudah sangat kesal akan tindakan Kay tersebut, lalu Jay pun memukuli Kay hingga babak belur dan tak berdaya. Serta memecat Kay sebagai anggota You are FPH. no longer a member of the ALF. You are permanently banned. Saat hari H di mana kontes babi super akan dilangsungkan, secara diam-diam Jay menyelinap ke kamar hotel Mija dengan menyamar sebagai petugas hotel dan bertemu Mija yang saat itu tengah bersiap-siap menghadiri acara tersebut. Jay lalu meminta maaf atas segala yang telah terjadi, lalu kemudian menegaskan kepada Mija bahwa karena sudah kadung kejadian maka aksi akan terus dilanjutkan. Beberapa anggota FPH lain termasuk dari yang awal film tidak ditampilkan pun sudah bersiap-siap pada posisi mereka masing-masing. Jay mengatakan kepada Mija, mereka akan melakukan aksi penyelamatan ini saat Okja berada di panggung. Jay juga berpesan kepada Mija bahwa saat hal itu terjadi, Mija jangan pernah menoleh atau melihat ke layar yang ada di belakangnya. Ya, sampai di sini kita masih belum paham apa maksud dari larangan Jay ini ya. Dan setelah itu pun Jay pamitan dan keluar meninggalkan Mija melalui jendela kamar hotel tersebut. Tak lama kemudian acara pun dimulai. Opening dilakukan dengan semangatnya oleh Dr. Johnny. Lalu kemudian Lucy juga naik ke panggung dan menyampaikan kata pembuka selaku dirinya adalah pencetus proyek babi super tersebut. Dan kemudian mengumumkan Mija sebagai pemenang kontes serta memanggilnya untuk hadir di panggung. Okja pun akan dihadirkan di panggung tersebut dan disetting akan bertemu Mija. Mija yang sudah terbiasa dengan gaya persahabatannya dengan Okja saat itu mengeluarkan sebuah jeruk kesukaan Okja untuk diberikan kepadanya. Namun, Okja yang sempat mengalami trauma atas perlakuan kasar yang diterimanya beberapa hari terakhir masih belum pulih betul keadaannya dan menunjukkan sikap yang tidak pernah dilihat oleh Mija sebelumnya. Bahkan Okja menolak memakan jeruk yang diberikan kepadanya. Dan di saat yang sama, tim FPH pun melancarkan aksinya. Pertama dengan memutar video rekaman atas kejadian perlakuan kejahatan tim Mirando yang sontak mendapatkan pencekalan dari masyarakat yang hadir di situ. Lalu kemudian mereka juga menyebarkan selebaran yang berisikan fakta-fakta kejahatan yang telah dilakukan oleh perusahaan Mirando. Di atas panggung, Jay yang sudah berada dengan Mija di situ mengingatkannya kembali untuk jangan menoleh ke layar yang ada di belakangnya.
Just look at me. Ya, dari sini sudah kita ketahui ya bahwa Jay tidak ingin Mija melihat video itu dan merasa sedih jika tahu apa yang terjadi pada Okja beberapa hari ini. Okja mengamuk dan situasi pun kacau. Bahkan Okja seperti kehilangan ingatannya pada Mija dan sempat menggigit tangan Mija hingga terjatuh. Jay yang melihat kejadian itu merasa khawatir akan keselamatan Mija, lalu mengambil sebuah tiang mikrofon yang ada di situ dan hendak memukul Okja. Lalu apa yang terjadi? Dengan sigap Mija menahan pukulan Jay tadi dan kemudian seakan-akan memberi tanda kepada Jay untuk tenang. Karena Mija yakin dia bisa mengatasi situasi tersebut. Di satu sisi, Nancy kembaran Lucy yang selama ini ternyata memperhatikan sepak terjang Lucy, diam-diam ingin mengambil keuntungan dari situasi tersebut, serta mengirimkan beberapa pasukan pengamanan yang dinamai pasukan kapur hitam untuk datang mengamankan situasi dan mencegah agar Okja tidak dibawa serta menangkap anggota FPH yang ada. Mija yang dari tadi masih dalam situasi krusial terus berupaya menenangkan Okja dan membisikkan sesuatu ke telinga Okja. Dan tak lama kemudian Okja pun seperti tersadar dan lalu melepaskan gigitannya dari tangan Mija. Dalam upaya penyelamatan Okja, tim FPH yang dari tadi bentrok dengan pasukan kapur hitam harus menerima berbagai pukulan dan kalah. Bahkan Okja yang sudah sempat dimasukkan ke dalam truk juga berhasil didapatkan kembali oleh pasukan kapur hitam ini. Jay yang melihat kondisi Mija yang sudah tidak berdaya bahkan nyaris terlindas truk jemputan, segera mengamankan Mija dan lalu kabur membawa Mija masuk ke dalam truk tersebut. Kita kembali pada Nancy yang saat itu bertemu dengan Lucy, kemudian menegaskan akan mengambil alih perusahaan dan menyusun rencana untuk tetap dan segera melanjutkan produksi yang tengah berjalan walaupun kenyataan kedok perusahaan mereka sudah diketahui oleh masyarakat luas. Well, for a while back then you forgot he was such a loser. Dirinya sangat yakin jika produk tersebut dijual dengan harga murah juga maka masyarakat akan tetap membelinya. Kita kembali kepada Jay dan Mija yang sudah di atas truk. Dalam perjalanan mereka ke New Jersey, ke tempat di mana pabrik produksi perusahaan Mirando berada, Jay dikagetkan saat melihat orang yang membawa truk mereka tersebut adalah Kay yang kemarin sudah dipecat oleh Jay. Ya, di sini Kay mungkin ingin tetap menunjukkan kesetiaannya pada FPH dan memastikan itu semua kepada Jay. Dalam perjalanan itu, Mija dan Jay pun sambil dirawat dan berangsur kondisi mereka membaik. Sesampainya mereka di pabrik tersebut, scenes film menunjukkan di sana sudah banyak babi-babi hasil ciptaan Mirando sudah dikumpulkan dan satu persatu dimasukkan ke dalam mesin pemotong untuk selanjutnya dagingnya dikemas dan siap untuk dipasarkan. Mija lalu segera mencari Okja dibantu Jay dan Kay. Mija sempat melihat Okja sudah masuk dalam antrian penjagalan dan itu membuat Mija panik, lalu segera mencari jalan masuk dengan harapan bisa mencegah agar Okja tidak dibunuh. Mija pun berhasil masuk dan saat tiba giliran Okja akan dieksekusi, Mija berhasil mencegah eksekutor untuk membunuh Okja. Di saat yang sama, Nancy dan beberapa rekannya tiba di sana dan memergoki Mija, Jay, dan Kay yang sudah ada di situ. Ternyata kedatangan mereka bertiga tadi ke tempat itu sudah ketahuan oleh security perusahaan. Why is he still alive? Or we can only sell the dead ones. Why do you want to kill Okja? I wanna go home with Okja. No, it's my property. Singkat cerita, karena memang pada dasarnya Okja adalah milik perusahaan Mirando dan hal itu juga sudah disadari oleh Mija, maka Mija memberikan patung emas miliknya kepada Nancy dengan maksud sebagai bayaran dari Mija yang akan membeli Okja dari perusahaan tersebut. Nancy setuju dengan tawaran itu dan membiarkan Mija membawa Okja dan meninggalkan tempat itu. Dalam adegan Mija dan Okja yang berjalan keluar dari tempat itu, tampak mereka berdua diiringi oleh 2 ekor babi lain yang ternyata adalah induk dari seekor anak babi yang saat itu sengaja didorong keluar pagar agar bisa mendekati Mija dan Okja. Dan ternyata kedua induk babi ini sengaja melakukan itu seolah-olah menitipkan anak mereka untuk dibawa dan dirawat oleh Mija. Mendekati akhir cerita, film ini tampaknya ingin sekali lagi menunjukkan kepada penonton bahwa betapa berartinya Okja bagi Mija. Mulai dari Mija yang rela menukarkan patung babi emas miliknya sebagai uang pembelian Okja tadi, dan lalu kemudian ditunjukkan juga kecerdikan Okja yang tampaknya sudah sangat pandai
yang mampu membuatnya berpikir untuk mengamankan anak babi tadi dari para penjaga dengan cara memasukkan anak babi tersebut di dalam mulutnya sehingga luput dari pantauan penjaga. Ya, akhirnya mereka pun bisa kembali hidup tenang dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit alur cerita dari film ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk menonton filmnya agar kalian bisa melihat alur ceritanya secara penuh. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah, hendaklah kita senantiasa mencurahkan segala perhatian kepada orang terdekat kita, memperjuangkan mereka dan menyayangi mereka dengan segenap hati, karena kita tidak akan tahu pasti kapan kita akan berpisah dengan mereka, dan jangan sampai ketika itu terjadi, barulah kita menyadari betapa sangat berartinya mereka ada dalam kehidupan kita. Sampai di sini dulu video kali ini, saya William pamit undur diri dan ciao.